Sekarang jam 10. 22:30. Walaupun ya kita mengalami dengan ya lebih capek pasti. Dan insya Allah hasilnya sudah sesuai dengan keterangan yang tadi. Saya ada 71 pertanyaan yang alhamdulillah dijawab dengan jelas. Dan tentu saja ada mungkin keterangan tambahan dari pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini KPAU yang kita kenal telah secara kooperatif memberikan klarifikasi bagaimana atas sangkaan-sangkaan yang beliau terima. Insya Allah kita berharap Polda Metro Jaya dalam hal ini bisa melihat bagaimana kemurnian keadilan bahwa Babe Aldo memang tidak terlibat di dalam skema besar tentang ijazah ini, karena sekali lagi beliau tidak ada faktor apapun yang disangkakan, baik 310, 311 dan tentu 160. Kita berharap Polda Metro Jaya masih bisa melihat kemurnian keadilan. Akhirul kalam seperti itu dari kami. Ya, terima kasih juga tim pengacara nih ya yang udah nemenin kita, luar biasa, mau nemenin Fukoro kalau masakin kayak gue. Dan insya Allah bukan berarti masalah ini selesai. Tadi kata penyidiknya kalau diperlukan untuk meminta keterangan lebih lanjut kami siap. Cuman kami berharap bisa diambil keterangannya di Polres Sampang atau Polda Jatim, karena Babe Aldo udah 2 tahun lebih dari Jawa Timur. Bukan nggak mau bekerja sama dengan Polda, cuman memang kalau mau ke Jakarta itu perlu biaya dan itu memang agak berat ya. Tapi insya Allah Polda Metro Jaya mau. Dan alhamdulillah yang paling utama, terima kasih banyak, jadwal mancing gue udah jelas nih. Terima kasih doanya semuanya. Intinya kalau kasus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sobat RH sekalian, sebenarnya kita mau undang dua-duanya kalau bisa ya. Abraham Samad dan Babe Aldo, tapi yang ketangkap Babe Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Jadi sobat RH sekalian, kita tahu bahwa dari 12 terlapor itu 2 sudah diperiksa, yaitu Abraham Samad dan Babe Aldo, alias yang pakai alias kayaknya cuma Babe Aldo saja. Ali Ridho alias Aldo Husain. Aliasnya pun masih salah dia. Aliasnya salah. Mestinya kan Ali Ridho ya. Ali Ridho alias Babe Aldo gitu. Oke. Jadi Babe Aldo. Jadi Ali Ridho alias Babe Aldo, bukan bukan Aldo Husain ya kan? Bukan Ridho Husain, apa Aldo Husain? Aldo Husain itu nama email saya lama yang kena take down dulu. Oke. Tapi hebat juga berarti polisi. Maksudnya dia sampai nggak update begitu? Iya, nggak update banget gitu, nggak update banget ya. Tapi maksud tahu yang lama, yang baru dia nggak tahu ya. Jadi saudara sekalian, Babe Aldo diperiksa selama 9,5 jam. Kemudian dihujani 71 pertanyaan. Yang sampai dia hujan-hujan itu basah-basah kan. Jadi kita ingin tahu ya apa saja yang ditanyakan, terutama terkait tempus deliktinya, kapan kejadiannya, lokus deliktinya, kan ujung-ujungnya nih tindak pidananya apa yang mau diarahkan sesungguhnya. Silakan B, tetapi sebelumnya silakan Babe mau ngomong dari manapun. Nah, terutama terkait dengan tadi panggilannya kalau tidak salah kan 22 Januari itu tempus dan lokus deliktinya. Saya yakin itu pasti tidak sampai 9,5 jam kalau cuma ditanya gitu doang, karena Babe konon di Mekah pada waktu itu. Silakan deh dieksplorasi apa saja yang terjadi dalam pemeriksaan itu. Babe didampingi oleh siapa? Berapa orang pemeriksanya? Dari jam berapa buka? Jam berapa tutup? Apakah Babe dikeplok apa enggak? Alhamdulillah. Silakan Babe. Ya alhamdulillah kemarin Allah takdirin kita untuk memenuhi panggilan ya. Sebagai warga negara yang taat hukum nih, dan terima kasih udah dipanggil biar cepat jadwal mancing saya ketahuan gitu kan. Jadi saya diperiksa mulai jam 1 siang itu karena memang kita yang memilih jam 1 siang dong. Dari pihak kita. Kalau undangannya itu jam 10. Kita mengajukan untuk jam 1 siang agar kita selesai sholat zuhur. Jadi nggak ada ini ya.
Tidak ada beban ya. Nggak ada beban, apalagi saya kan musafir tuh, jadi Iya, sholat bisa- zuhur, bisa- bisa jamak. takdim dengan asar, jadi Udah sampai malam pun bisa jamak isya dan berhenti maghrib, jamak sampai isya, Iya. sampai malam lagi. Jadi Oke. kita cuman jamak subuh nggak ya? nggak bisa bang, nggak di jamak sama apa itu dia. Iya. Oke, Jadi silakan. alhamdulillah kalau pertanyaannya sih sebetulnya normatif ya, kan 71 itu termasuk pertanyaan sehat, Iya. yang begitu-begitulah. Oke. Babe hadir hari ini sehat, nggak ada paksaan yang begitu. Iya. Kalau ke intinya ya, saya juga penasaran karena di SPDP itu kan pernah saya sampaikan di sini. Iya. Itu kejadiannya 22 Januari 2025. Iya. Ternyata setelah saya tahu 22 Januari itu dilihatnya Oh, dilihatnya. oleh bapak itu yang melaporkan. Saya belum tahu nih pelapornya siapa nih. Dilihatnya tindak Tanggal- pidana itu. Iya, dilihatnya bukan dilakukannya tindak pidana itu. Iya, oke. Iya, iya. Dilihatnya dugaan tindak Iya, pidana itu. itu 22 Januari mungkin seperti itu. Iya. Oh, Karena mungkin masih mungkin. iya, karena yang ditunjukkan kepada saya 2 video. Iya, video apa? Video konferensi pers Konferensi pers oleh oleh TPUA. Kalau nggak salah ya, karena ada Bang Egy di situ. Oke, Di yang pertama di Bareskrim, ya. yang kedua kalau nggak salah di DPD RI kalau nggak salah itu. Di DPD RI. Iya. Oke, materinya apa? Ah, itu saya nggak tahu. Karena memang bukan saya yang datang ke acara konferensi pers itu. Iya. Kan memang pada tanggal 9 Desember itu posisi saya lagi di Tanah Suci, Bang. 9 Desember. Iya. 9 Desember itu diupload ditayangkan di video saya di Loh, bukannya 22 Januari yang yang dipermasalahkan? nah, itu makanya saya bilang kemungkinan dilihatnya 22 Januari karena video yang ditunjukkan ke saya Tanggal 9 Desember. 9 Desember. 9 Desember itu TPUA melapor ke Bareskrim. Ya mungkin itu. Karena saya nggak tahu juga itu. Melapor tentang dugaan ijazah palsu. Ya, mungkin itu. Lah orang melapor kok malah diproses. Nah, Oke, itu, silakan. ya, ini kan Menarik yang ini. saya tahu ini, Bang. Oke, menarik ini. Oke. Iya. Jadi Itu video pertama. Video kedua itu kalau nggak salah 2 Maret di DPD. di DPD. Oke. Ya. Nah, itu kan Gak mungkin 2 Maret, bro. Kalau dilihatnya 22 Januari, gimana 2 Maret? Ya itu juga yang saya tanyakan. Itu juga yang saya tanyakan. Iya. Jadi mungkin saya terkena salah satu, tapi itu dua-dua ada di channel saya. Iya. Ada di channel saya. Dan pelapor kan saya nggak tahu ada berapa pelapor itu sebetulnya. Iya kan? Cuman saya merasa bangga, Bang, alhamdulillah. Karena itu kan kalau, Terpilih berarti. enggak, ini lebih keren dari terpilih, Bang. Channel terpilih. Karena di acara itu kan konferensi pers, artinya Ya. banyak yang meliput Itu dua-duanya konferensi pers. konferensi pers. Oke. Berarti kan banyak ini, Iya. baik stasiun TV atau YouTuber atau media yang meliput. Iya. Yang ditonton yang di channel saya, Bang. Oke. Ya kan? Itu keren jadas. Iya, keren saya muridnya Bang Refli lah, junior biasa. Aman. Mungkin yang nonton belum benci sama Babe. Mungkin juga. Oke, Kalau silakan, kita- Bang. Jadi akhirnya kami jelaskan bahwasanya di konten YouTube kami, kenapa saya katakan kami? Karena di channel Babe Aldo Suara Kebenaran itu memang saya bersama rekan saya dan juga dipanggil, itu rekan saya juga dipanggil, Arif Nugraha. Oke. Iya. Arif. Oke. Oke. Kapan dipanggil dia? Belum tahu ini. Belum ada, tahu. Ya. Oh, bareng join. Iya, sama-sama pegang akun. I see. Iya, sama-sama. Walaupun Babe tidak di Jakarta, tetapi Arif yang bisa yang kemudian menyebarkannya ke sana. Bisa. Dan Makanya at that time Babe sebenarnya di Tanah Suci. Tanah Suci. Tanggal 9 Desember. Iya. Kalau 22 Maret diduga 22 Maret? 2 Maret. 2 Maret tadi di 2 mana? Maret saya ada di Jepara. Saya baru pulang dari Tanah Suci awal Ramadan. Ya. Salah satu istri saya ada operasi di Jepara. Istri saya ya. Salah satu istri saya. Harus jelas saya, Bang. Oke. Iya, saya harus jelas. Saya mau nge-softkan ternyata Nggak softkan boleh. nggak boleh. Nggak boleh Oke. karena soft itu justru membuat salah satu marah nanti, Bang. Oke, jadi posisi saya di Jepara dan memang waktu itu lagi operasi, Bang, ada operasi. Oke. Jadi peristiwa itu kan konferensi pers. Iya. Nah, jadi kami jelaskan aja kepada bapak-bapak kepolisian, konten YouTube itu ada 3 jenis di channel kami ini. Ada 3 jenis konten YouTube. Ya. Ada konten reaction, Ya. ada konten podcast, Ya. ada konten konferensi pers. Ya. Kalau reaction itu biasanya saya yang mereaksi. Iya. Caranya kami
screenshot dari media nasional, kami baca atau kami download, Dikomentari. baru kami komentari, itu reaction. Ya. Kalau podcast itu saya nggak bisa podcast karena nggak bisa bayar bintang tamu Enggak, dan apa nggak yang punya kita- studio juga. Kan podcast kan bisa dengan HP doang kan? Iya, tapi saya nggak punya studionya juga, Bang. Kan nggak pakai studio, ketemu di jalan juga bisa podcast. Merekamnya susah, Bang, kalau di jalan. Live. Agak susah kalau saya, Bang. Oh, agak susah. Oke, Iya. teruskan. Nah, dan biasa yang melakukan itu memang Arif. Arif. Biasa. Oke. Kadang-kadang Arif by Zoom, kadang sama saya. Arif Nugraha. Iya, Oke. kadang-kadang by Zoom. Nah, itu kalau dua jenis konten ini itu kita lakukan atas inisiatif kami. Oh, kami itu berdua ya? Iya, kami. Iya. Karena otomatis dong kita kamu mereaksi, saya yang memutuskan, saya yang milih. Iya. Saya yang punya niatan untuk mereaksi itu. Oke. Kalau di konten situ saya melakukan pidana, itu saya tanggung jawab. Ya, oke. Tapi di dua video ini kami merasa tidak bertanggung jawab karena ini konferensi pers. Iya. Sementara kita adalah insan pers. Iya. Ya, kita insan pers. Dan dalam kode etik pers, kode etik jurnalistik, kita tidak boleh memotong isi konferensi pers. Apa yang disampaikan oleh narasumber itu, ya itulah yang kita tampilkan. Kalaupun ada editing di situ, bukan dengan edit memotong. Beda kalau kita bikin reaction atau podcast, itu bisa kita potong-potong. Tapi kalau konferensi pers kita tampilkan utuh. Ya. Editingnya di situ paling kita bikin bumper, cuplikan, kasih logo, Cepetin dikit temponya. Iya, kasih timer. Kalau ada yang ngomongnya kurang keras kita tambah volumenya. Yang kosong-kosong kita rapetin. Iya, begitu. Ada jeda-jeda Iya. sepersekian detik kita rapetin, tapi tidak boleh mengubah isi pembicaraan yang disampaikan oleh yang membuat acara konferensi pers. Oke. Dan kami diundang. Nah, Diundang itu Arif ya, bukan Babeng iya. ya? Saya tetap berkata kami lah, Bang. Ya, oke. Kayak- Berarti Babeng ngomong soal konten ya? Ya, tentang konten. Jadi saya memang mau fokus dengan permasalahan ini, permasalahan apa, dan saya baru tahu di situ. Saya baru tahu. Bahkan kok yang dimaksud dugaan tindak pidana ini baru lihat di situ saya. Iya. Iya. Yang lucunya ya itu tadi, Bang, saya ada merasa bangga dikit. Wah, ini konferensi pers. Berarti ya, setidak-tidaknya dia tonton empat YouTube tuh. YouTube Abraham Samad, YouTube Babe Aldo, YouTube Langkah Update. Ya minimal 3 itu. Iya. Sama lo YouTube ini Sentana. Itu. Nah, tapi di situ di peristiwa itu saya nggak melihat ada respon loh, Bang. Iya kan Risman baru muncul April ke depan. Nah itu saya artinya ngelihat itu ya lucu juga gitu. Oh, berarti di situ ada dugaan tindak pidana di situ. Di peristiwa itu konferensi pers Jadi itu. saya tegaskan lagi, konferensi pers di depan Barreskrim itu pada tanggal 9 Desember diduga ya. Iya. Dan itu kalau saya seingat saya dan saya tidak lupa itu 9 Desember itu adalah hari di mana TPWA melaporkan tindak pidana dugaan penggunaan dokumen palsu ya. Iya, Nah, itu yang kemudian dilakukan proses penyelidikan oleh Barreskrim Mabes Polri dan sudah dihentikan 22 Mei dengan press conference-nya Johandani kan. Tapi kalau 2 Maret saya blank. 2 Maret itu konferensi pers juga. Iya. Di Dewan Perwakilan Daerah. Iya, saya ngelihatnya di DPD itu ada tulisan DPD di video. Iya. Dan yang hadir Eh, TPWA juga. orang-orang yang sama kayaknya, cuman ada beberapa yang beda ya. Saya pastikan Roy Suryo nggak ada. Nggak ada, Dr. Tifa nggak Nggak ada. Rizwan nggak ada. nggak ada. Karena saya tahu mereka bukan geng TPWA. Iya. Mereka ini kan muncul di ranah media sosial ini bukan along with TPWA dan Iya, nggak. tetapi mereka ya muncul dengan konten pribadi masing-masing Iya. sesungguhnya. Iya. Oke, teruskan deh. Nah, setelah tadi malam itu saya baru tahu ini kejadiannya begini, ini baru tahu. Oke. Jadi alhamdulillah saya sampaikan apa adanya. Ya. Ya, dan pemeriksaannya enak-enak aja, Bang. Alhamdulillah polisinya baik-baik aja. Ya karena yang diperiksa itu bukan maling. Iyalah. Dan yang diperiksa iya. ini orang-orang terdidik semua. ya, alhamdulillah. Dan nggak ada kejadian yang menyeramkan, nggak ada. Bahkan waktu mau sholat maghrib itu saya yang minta izin duluan. Pak, bisa break dulu kita, Pak, ini maghrib udah dekat. Semua pemeriksaan kasus-kasus yang berbau politik itu memang begitu. Saya jarang, Sopan semua. ya jarang-jarang sih sampai ngebahas Al-Quran. Iya. Ya, jadi alhamdulillah. Yang penting kita lihat ujungnya, jadi tersangka apa enggak. Alhamdulillah Gitu. sampai tadi malam
saya menandatangani juga berita acara sumpah. Ya, berita acara sebagai saksi. Iya, sumpah. Karena kalau misalnya nanti berbohong kena sumpah palsu. Iya, itu saya Tapi status sebagai saksi nanti. saksi. Karena kalau Babe tersangka itu boleh ingkar. Oke. Itu bedanya. Oke. Pinternya dia ya. Dijadikan dulu saksi supaya ngomong apa adanya. Iya. Kemudian nanti beda lagi gitu. Ya udah esok ya terus kan. Iya, tapi kalau intinya saya Bang, alhamdulillah saya berbuat apapun yang saya perbuat di media sosial atau dalam kehidupan saya. Tujuan kami ya memang yang paling utama adalah mengatakan yang hak. Dan itu juga ditanya. Iya. Itu kemarin ditanya juga apa tujuannya bikin konten begini nih, ada duitnya? Nggak semua dapat duit Bapak. Dia nggak ngerti. Nggak ngerti, itu saya jelasin itu Bang. Cari uang di YouTube kan susah. Aduh, nggak gampang. Jadi nggak mesti dapat duit, Bang. Enggak. Di YouTube itu ada dolar merah, dolar kuning, dolar hijau. Sudah itu juga Syukur-syukur kita dapat dolar hijau, dan itu pun masih dihitung per tayang. iya. Dan nggak gampang. Nggak gampang. Makin lama makin sulit. Nah, It doesn't mean Anda naik subscribernya duitnya mudah. nggak mesti. Nggak mesti. Ya itu saya jelaskan semua. Iya. Oh jadi YouTube itu aturan YouTube Pak. Kadang apa yang kami dapatkan pun tidak sesuai sama kuota yang kami keluarkan. Belum lagi resiko yang seperti ini kita hadapi. Iya. Bahkan kalau saya sempat nambahin sama bercanda itu. Iya. Lu kalau saya mau duit, Iya. tidak berdiri di sisi sini saya. Sisi sono lebih banyak duitnya itu. Bukan lebih banyak duitnya. Iya makanya. Kalau lebih banyak itu selalu di sini ada duit. Ini antara yang ada duitnya dan nggak ada duitnya. Jadi memang kami berdiri di sini bukan karena itu, Pak. Bukan. Kami pengen menyampaikan opini, menyalurkan aspirasi masyarakat yang beredar, dan yang paling utama itu kami jujur aja ini ladang pahala bagi kami. Ya, karena setelah saya mati video saya masih ada. Andai kata saya dicaci orang setelah saya mati dari video itu, saya benar, saya tetap dapat pahala itu. Iya. Ya, jadi memang tujuan saya untuk itu, bukan untuk yang lain. Jadi ada mungkin pasalnya itu kalau nggak salah 160 ada mengambil keuntungan. Bukan. Pas 160 itu penghasutan. Penghasutan ya. Ada 160 itu Bang. Iya, 160 KUHP. Iya. Jadi ini nanti saya share ke Babe juga, tapi saya pengen tanya dulu. Iya Bang. Lalu apa yang kemudian keberatan dia terhadap konten itu? Apa? Nggak tahu. Kami nggak tahu. Tidak diberitahukan karena memang fokusnya pemeriksaannya tidak ada di dalam 71 pertanyaan itu Bang. 71 pertanyaan itu seputar apakah Babe mengetahui kejadian ini. Jadi lebih pada prosedur formalitas saja. Iya, prosedur formalitas saja ya. Ya saya jawab yang seperti saya tahu, dan saya juga menyampaikan bukti-bukti bahwasanya kita insan pers dari 2002 sekian saya sudah ada kartu persnya. Jadi bukan baru aja karena kasus ini terus jadi anggota pers, bukan. Udah lama. Dan Babe grup forum keadilan ya? Sempat di forum keadilan, sekarang di Cakrawala Indonews. Oke. Kalau saya satu Indonesia sama Arif. Iya, sama Arif juga. Jadi bukti-bukti itu yang saya sampaikan, artinya pada tanggal 9 Desember saya nggak ada di Indonesia, dan tanggal 2 Maret saya juga nggak mengetahui karena lagi ngurusin istri operasi. Gitu Bang. Jadi sama sekali nggak ada clue apa yang dipersoalkan mereka. Nggak ada, karena yang ditanyakan sama saya adalah Babe tahu nggak ini acara apa? Gitu. Iya itu aja kejadian aja. Tapi konten isinya nggak dipersoalkan, nggak ditanyakan. Iya, karena walaupun di dalam berkas itu Bang, yang saya tanda tangani, itu 31 halaman. Babe baca semua 31 halaman itu. Ada beberapa yang saya lewati karena bentuknya transkrip, bukan pertanyaan. Oke. Jadi transkrip pembicaraan Bang. Nggak bisa juga kita cek. Wah kalau ngecek satu-satu Bang, itu lebih. Nggak, maksudnya nggak bisa juga kita cek apakah betul apa enggak transkripnya itu kan. Kan nggak mungkin kita ingat precise gitu kan. Iya, nah jadi itu kan transkrip itu berarti yang terjadi di video itu. Baru saya ditanya tentang itu. Untung transkrip itu nggak ada bahasa Arabnya, nggak ada bahasa Jermannya. Waduh. Itu aja Bang waktu tanda tangan BAP itu Bang. Iya. Itu kan 31 halaman tuh. Iya. Rangkap 24 Bang. Rangkap 24 rangkap. Jadi tanda tangan 24 kali.
Oh, kan ada paraf dulu. Paraf dulu. Paraf per lembar. Para per lembar tanda tangan. Para per lembar tanda tangan. Kali 24 ya. 31 kali 24. Oke. Begini tebelnya, Bang. Marem juga. Itu dari tanda tangan kenceng gitu sampai miring tanda tangan. Makanya saya berniat membuat tanda tangan saya RF aja, pakai simbolnya RF gitu. Daripada saya panjang begitu ya. Ya jadi mulai paraf tanda tangan, paraf. Belum lagi berita acara sumpahnya. Iya. Ya itu juga 2 halaman aja, tapi ya 24 rangkap. Oke. Gitu. Jadi apa yang bisa Babe simpulkan dari pemanggilan Babe oleh Bareskrim ini? Yang saya kalau peristiwanya pun ini masih mengganggu pikiran saya. Ini apakah Apa kesalahan Babe? iya gitu. Ini kenapa Sehingga dilaporkan. Iya, kenapa gue dibawa juga gitu. Iya. Nah, kalau konferensi pers, andai kata ada permasalahan pada konferensi pers manapun, yang salah jelas yang menang dong, Bang. Ini kalau umpamanya ada kasus seperti ini, terus yang bikin acara yang diundang ini juga kena, kan bahaya, Bang. Berapa banyak konferensi pers ini, Bang? Ya, tapi itu sudah terjadi juga kepada banyak orang ya. Ingat nggak dalam kasus Habib Bahar itu ada YouTuber kecil gitu kan yang ikut sidang juga tapi nggak diperhatikan orang, tapi dihukum juga. Iya. Ya, tapi kan dia menyiarkan, Bang. Iya, dia menyiarkan acara itu. Iya. Ini kan kalau konteks peristiwa hukumnya, ini konferensi pers, Bang. Iya. Ya kalau dari namanya saja, Iya. maka seyogyanya, ini bahasa gua halus banget ini, bentar, Bang. Seyogyanya bukan insan pers yang dipanggil, ya langsung yang berkecimpung di mana. Jadi ini dulu karena ada pasal menyebarkan berita bohong dulu. Jadi berita bohong itu adalah berita yang tidak disukai oleh penguasa kan gitu kan. Maka dalam kasus Habib Bahar misalnya, kena dia pasal berita bohong, tetapi dicari juga yang menyebarkannya, yaitulah YouTuber itu. Tapi pasal itu sudah dihapus oleh MK. Dan bahkan dalam panggilan Bareskrim nggak ada penyebaran berita bohong. Adanya melakukan ujaran kebencian. Ujaran kebenciannya Babe di mana? Penghasutan Babe di mana? Orang Babe nggak ngomong apa-apa. Ada kalimat mentransmisikan mungkin itu, Bang. Kenapa? Mentransmisikan. Iya, bisa jadi ujaran kebencian itu kan. Ya, tetapi kalau itu materinya, misalnya gini, ujaran kebenciannya apa? Apa ujaran kebenciannya? Nggak tahu saya. Kan harus jelas. Iya, itu saya nggak dikasih tahu dan saya nggak tahu memang. Makanya kan harus jelas. Anda ingin menuduh saya apanya, sehingga saya bisa istilahnya membela diri kan? Tetapi pintar dia karena Babe belum tersangka, sehingga belum bisa yang namanya membela diri begitu kan? Oke. Saya menyampaikan apa adanya aja. Saya memang nggak tahu. Cuman ya itu yang jadi beban pikiran saya aja. Walaupun alhamdulillah saya lega, Bang. Ya terima kasih juga doanya, pelajarannya. Cuman ada itu di beban pikiran saya. Ini salahnya pers di mana gitu. Ya kalau Babe aja begitu, apalagi saya Saya sampai ditanya, misalnya sama kemarin sama Kompas TV. Dengan diprosesnya Abraham Samad, bagaimana pendapat Refli? Dia tahu kan, saya lebih banyak bikin konten dibanding Abraham Samad. Tetapi saya mengatakan di awal, itu negara yang masih memproses orang berpendapat itu, bikin podcast itu pasti negara yang demokrasinya sontoloyo. Orang berpendapat ya. Oke, menarik. Apalagi yang ingin Babe share? Nggak ada, itu aja, Bang. Alhamdulillah aja. Cuman buat rekan-rekan yang lain ya. Ini kasus hukum yang saya lihat kayaknya penuh intrik, Bang. Dipaksakan. Saya lebih memilih bahasa penuh intrik. Karena ini intriknya banyak banget. Iya, karena begini, nggak apa-apa ya, saudara sekalian kita pembelajaran hukum. Nah, itu saya mau ke sini belajar hukum. Jadi begini, kemarin kan saya debat tuh sama pengadu, namanya Adi Darmawan. Lalu ada khusus Nudu Aji. Ketika saya ditanya, saya bilang begini, ini kita ini harus jelas yang diadukan siapa. Delik aduan sama delik umum itu nggak boleh digabungkan jadi satu. Karena kalau delik aduan itu harus jelas bukti-buktinya di provide oleh pelapor atau pengadu. Contoh misalnya,
Ini nggak apa-apa ya saudara sekalian, kita udah selesai dan tadi ada materinya, tapi kita diskusi aja. Dalam delik aduan, saya datang nih misalnya, Pak, saya Refli Harun, Pak, ada apa? Saya dicemarkan nama baik saya, Pak, bahkan difitnah. Oh, akan ditanya kan, paling nggak ini saya seolah-olah dialog. Kapan kejadiannya? Kan begitu. Berarti kita bicara tentang locus delicti. Di mana? Terbalik. Tempus delicti. Di mana locus delicti? Lalu apa materi pencemarannya itu apa? Ngomong apa? Kayak Sylvester kan jelas tuh. JK apa dia bilang negaranya hancur, orang kayak JK. Pokoknya itu tertranskrip secara benar itu. Itu materinya itu. Oke. Lalu yang paling penting juga siapa terlapornya? Masa misalnya datang, Pak, saya dicemarkan, Pak. Oh iya, kapan kejadiannya? Saya nggak tahu, Pak, kapan. Yang jelas saya nonton TV-nya tanggal sekian, ya kan? Lalu siapa yang melakukannya? Nggak tahu, Pak. Terserah Bapak. Pokoknya cari aja. Kan nggak bisa begitu, Be. Nah, kenapa delik aduan itu dipisahkan dengan delik umum? Karena dalam delik aduan, bukti itu harus disediakan oleh pelapor. Penegak hukum nggak boleh nyari-nyari, nggak boleh nambah-nambah. Kan namanya delik aduan itu sesuai dengan perasaan masing-masing. Ya, tergantung mengadu. Iya, tapi dalam delik umum, polisi yang aktif mencari alat-alat buktinya. Nah, karena itu nggak boleh digabung. Sekarang masalahnya adalah dalam kasus Babe yang diproses itu apa? Apakah delik aduan ataukah delik umum? Kan begitu. Yang nonton tanggal 22 Januari itu yang Babe kira kan siapa yang nonton? Karena sebelumnya ada tanggal 26 Maret yang pertama kali ketika masih klarifikasi, rupanya kayaknya diperbaiki atau apa nggak ngerti. Jadi dalam konteks ini kata Susnodo Aji menambahkan, ya memang harus jelas polisi itu apa dulu yang diproses. Kalau ini masalahnya adalah soal pencemaran nama baik, ya diproses dulu pencemaran nama baiknya. Tapi masalahnya apa? Kalau masalahnya ijazah palsunya ya dibuktikan dulu. Kalau terbukti ijazah palsunya, selesai, nggak ada lagi namanya pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi kalau tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baru bisa diproses. Begitu dia bilang. Nah ini nggak jelas, orang dilaporkan, pelapornya aja kita nggak tahu. Coba, Babe dilaporkan kan? Iya. Babe tahu nggak siapa yang melaporkan Babe? Ada beberapa dan saya nggak tahu itu. Iya nggak kan? Iya nggak ya. Kan nama yang kita dengar di Depok nggak ada nama Babe. Iya. Jadi maksudnya kan harus jelas tuh siapa saya yang Itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa saya katakan ini juga penuh intrik, Bang. Di saat nama saya digabungkan dengan nama-nama besar nih. Iya. Babe besar juga. Enggak juga, Bang. Nah, saya rakyat jelata, rakyat receh. Rakyat jelata gimana yang nonton udah 1.500 Ya, bagi gini. Di dalam permasalahan ijazah goib Jokowi, ya saya tetap ijazah goib, Bang. Iya. Ya, karena sampai hari ini belum kelihatan gitu. Iya. Saya bukan orang yang aktif terjun di dalamnya. Iya. Nggak pernah ikut dalam bentuk pelaporan. Nggak ada itu, nggak ada. Iya. Konferensi pers, nggak ada. Nggak Ya pernah. satu-satunya karena channel Babe Aldo menyiarkan itu aja. Oke, berarti kan kalau channel saya dipaksakan untuk dilaporkan, Bang. Channelnya aja. Iya. Bukan itu, Bang. Ini juga buat saya ngawur. Iya. Karena peristiwanya konferensi pers. Ini bukan yang saya buat gitu. Enggak. Channel kami itu mendatangi acara yang kami diundang. Terus orangnya ngomong. Nah, kalau ada kesalahan dari orang yang ngomong, masa kami juga dihukum? Ya, makanya polisi itu aneh. Dari dulu juga aneh. Kenapa? Ya. Media mainstream itu nggak pernah dia hukum. Padahal tiap hari penghinaan itu bisa muncul dari debat-debat di media mainstream. Iya. Di televisi itu kan debatnya kan lebih gila. Iya. Sudah sekata-katain, sudah ngapain dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah diproses. Giliran podcast Abraham Samad Nah, itu dilaporkan. Nah, inilah yang namanya kriminalisasi. Jadi kriminalisasi itu mengada-adakan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Tapi begini, Ben. Kalau Jokowi mau mengadukan sebagai ini adalah sebagai penghinaan atau fitnah atau pencemaran nama baik, maka itu adalah hak dia. betul.
Karena ini hak dia, jangan dicampur dengan termul-termul lainnya yang ikut mengadukan itu. Kan mestinya polisi membatasi deliknya sebagai delik aduan. Kok tiba-tiba diperpanjang, dilebarkan deliknya sampai ancaman hukumnya 12 tahun. Misalnya delik membuat dokumen palsu menjadi seolah-olah original. Itu 12 tahun tuh di Undang-Undang ITE pasal 35. Menggunakan dokumen tanpa izin pasal 32. Kemudian penghasutan tadi 160 KUHP itu yang dikenakan ke Habib Rizik tuh. Kemudian pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian yang berbau SAR plus macam-macam itu. Kalau dulu SARA kan, sekarang suku, agama, ras, ada kebangsaan, ada warna kulit, etnis dan lain sebagainya. Keyakinan agama dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian pencampuran inilah yang kemudian membuat proses ini terasa tidak fair. Karena kalau misalnya kaitannya hanya soal pengaduan, delik aduan, itu hukuman maksimalnya hanya 4 tahun saja ancamannya ya. Jadi pasal 310 itu 9 bulan, 311 KUHP itu 4 tahun, pasal 27A cuma 2 tahun. Apa konsekuensinya? Kalau dijadikan tersangka nggak bisa ditangkap nih orang, nggak bisa ditahan. Tapi kalau digunakan satu saja pasal yang delik umum tadi, apakah itu penghasutan 6 tahun, kemudian ujaran kebencian itu 6 tahun, menggunakan dokumen tanpa izin 8 tahun, memalsukan dokumen seolah asli itu 12 tahun, maka ada alasan untuk menangkap. Ya inilah yang namanya kriminalisasi. Padahal harusnya yang diproses itu yang tadi, yaitu pencemaran nama baik soal ijazah palsu. Tapi untuk mengatakan dia tercemar atau tidak, ijazahnya dibuktikan terlebih dahulu. Kalau enggak peradilan sesat namanya, kayak Gus Nur dan Bambang Tri. Di mana Gus Nur dan Bambang Tri berubah dari delik menyebarkan berita bohong ke delik menyebarkan kebencian, ujaran kebencian. Alhamdulillah sih yang saya lihat Bang, saya kemarin sudah pasrah banget karena ngeliat ini intriknya. Ini udah nyenggol kemana-mana ini. Udah nyenggol kemana-mana. Bahkan Bang Abraham Samad itu kan juga, kalau yang saya lihat ya podcastnya model Bang Refli juga yang undang narasumber. Dan itu kan bukan sebuah peristiwa pidana kalau buat saya. Nah, tapi karena udah apa nih ya, udah nyenggolnya kemana-mana. Nah, saya alhamdulillah bersyukur sama Allah, masya Allah jaga berarti. Sampai tadi malam ya saya masih saksi gitu. I see. Dan memang sampai sekarang belum ada yang dijadikan tersangka. Karena bingung juga dia. Tersangka kasus apa? Nah, itu Bang, kami nggak tahu juga. Jadi kalau misalnya dia bilang soal ijazah palsu itu adalah katakanlah sebuah pencemaran nama baik ya kan, maka harusnya itu aja yang diproses. Tapi buktikan dulu. Kan terkesan sekarang ini tidak mau memproses pembuktian tentang ijazah palsu, tapi ingin mengkriminalkan orang. Ini Bang, saya ada pertanyaan itu Bang Refli ngomong begitu tadi. Ini tidak mau. Boleh dibalik deh. Enggak, maksud saya gini. Tadi kan Bang Refli seolah-olah tidak mau memproses ijazah Pak Jokowi kan? Itu sebenarnya tidak mau atau menunda Bang? Karena sedang berproses mungkin. Enggak juga, enggak bisa. Karena tidak ada dokumen yang bisa original nantinya. Ketika dibuktikan, kalau dibuat baru kan kertasnya ketahuan nanti. Tintanya kan ketahuan. Oke, let's say kan saya tahu maksud Babe kan. Blankonya dicarilah, dioprek-oprek, dapatlah blankonya misalnya. Tapi tintanya kalau kita mau fair kan, nanti kan yang tersangka kan berhak untuk defense dong. Kami pengen tuh pemeriksaan tinta, usia dan kan respon canggih tuh yang begitu-begitu. Nggak berani. Karena itu yang saya katakan tuh indikasinya jelas apa? Saya kan udah menyebutkan 3 hal. Satu, gugatan perbuatan melawan hukum akan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Benar terjadi. Proses di Barreskrim akan dihentikan. Benar terjadi. Polda Metro akan ditindaklanjuti. Benar terjadi. Tetapi ditindaklanjutinya bukan pembuktian ijazah palsu atau tidak, tetapi tindak pidana umumnya. Misalnya Babe melakukan penghasutan, melakukan ujaran kebencian. Lalu untuk respon atau Roy Suryo ditambah mengoprak-aprik menggunakan dokumen orang tanpa izin. Kemudian mengoprak-aprik dokumen agar tanpa asli dan lain sebagainya. Jadi
di dalam proses persidangannya nanti tidak ada pembuktian ijazah palsu karena berita bohong sudah dihilangkan. Iya. Kan nggak ada berita bohongnya kan? Berarti kalau nggak ada berita bohong ya kami sebagai media nggak boleh kena karena nggak ada pemberitaannya. Ya, Kan nggak ada berita bohong. Ya, tapi tadi kalau dia nekat kenakan penghasutan, Bagaimana? ujaran kebencian. Ya, bagaimana media yang menyiarkan itu bisa kena juga ya bang? Ya itulah saya bilang sontoloyonya kita. Kan saya udah bilang dari awal. Nah, berarti alhamdulillah pemeriksaan saya tadi malam nggak sontoloyo berarti bang. Alhamdulillah masih ada harapan hukum gitu. Karena dari awal memang sontoloyo ini. Kenapa? Harusnya tidak boleh di-entertain pidana umumnya. Oke. Karena ini kan soal terkait dengan tudingan ijazah palsu. Aduan. Jadi pidana umumnya hapus semua. Hei kau ngapain kau ngadu-ngadu nggak ada kaitannya? Pak Jokowi sudah ngadu dah kita proses Pak Jokowi punya. Nah, ketika Pak Jokowi punya, maka dia harus buktikan ijazah dia asli. Jadi mungkin yang ngelaporin saya ini para termulnya ya mungkin ya? Oh karena ini benar. Karena di situ Babe nggak ada awalnya disebutkan. Yang disebutkan awal waktu Pak Jokowi sama lawyernya itu kan inisialnya RS diduga Roy Suryo, RS diduga Rex Sianipar, kemudian TT diduga Tifauzatia Suma, ES diduga Egy Sujana, K atau K Tri Royani, KTR atau K diduga Kurnia Tri Royani. 5 ini orang yang bahkan Rizal Fadila enggak. Rizal Fadila diadukan di Depok kalau tidak salah sama di pengadilan mana. Saya tiba-tiba surprise, kok tiba-tiba Babe Aldo masuk. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, polisi mencari-cari kira-kira delik yang mau ditonjolkan ini yang mana? Yakin nggak Babe bahwa si Babe itu nonton pada tanggal sekian? Enggak juga. Kan deliknya delik aduan. Iya. Jadi mungkin Darmulnya nggak suka sama saya gitu ya. Jadi enggak, menurut saya bukan nggak suka Be. Ada kemungkinan bahwa mereka cari legitimasi bahwa ini ada di konten siapa. Oke. Memang peristiwanya press conference kan? Iya. Tapi peristiwa press conference itu ditransmisikan melalui digital. Nah, dicarilah kira-kira siapa yang mentransmisikan ini sebagai barang bukti bahwa sudah terjadi apakah ujaran kebencian, penghasutan. Jadi mereka akan mengkualifikasikan omongan di press conference itu sebagai ujaran kebencian, penghasutan dan lain sebagainya. Tetapi kan harus ada yang menyiarkannya. Ya, berarti kami termasuk saksi lah di situ ya untuk melegitimasi kejadian itu gitu. Ya. Kalau masih untung saksi. Kalau misalnya dianggap termasuk bagian yang mentransmisikan, menyebarkan dan lain sebagainya, nggak bisa. Karena saya ada izin pers. Dan itu produk jurnalistik dan itu bukan kejadian yang kami buat, bukan. Kamu nggak pernah tahu dia mau ngomong apa kan konferensi pers. Ya, saya setuju dengan omongan Babe. Karena itu mudah-mudahan Babe dan yang lainnya tidak kena. Nggak ada yang kena. Nggak ada yang kena. Jangan sampai ada yang kena. Karena ini peristiwa. Kalaupun ada yang mau dikenakan, buktikan dulu ijazahnya. Itu asli atau palsu. Masa orang berpendapat kemudian dikatakan menghasut? Iya. Gitu. Ya, jadi pasalnya memang masih awang-awang nih. Ya. Tapi paling tidak alhamdulillah. Tapi itu sebenarnya melanggar HAM. Bagaimana mungkin orang diperiksa tapi dia sendiri nggak ngerti dia diperiksa karena apa? Itu saya tuh. Saya nggak tahu. Itu melanggar HAM itu sesungguhnya. Seharusnya penyidik tuh menjelaskan kenapa Anda diperiksa sebagai saksi. Karena ini. Dijelaskan nggak itu? Dijelaskan waktu diperiksa bang. Iya. Saya tahu setelah diperiksa. Setelah ditanya, baik Be, apa kabar Be, bener ini channel Be. Jadi kami mau nunjukkan ada video ini, Babe tahu nggak ini, nah, gitu bang. Iya, tetapi Babe nggak ngerti kaitannya apa. Nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Saya cuma bukan karena Babe bodoh, karena memang nggak jelas. Di situ. Iya. Saya nggak tahu kejadiannya kapan, di mana saya nggak tahu. Materinya dibilang nggak ini bener nggak materinya, transkripnya gitu? Nggak tahu saya. Oke. Karena memang nggak tahu, bukan ada saya di situ. Be, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian Be ya. Siap. Tenang Be, kita baru 42 menit ini. Oh siap. Karena untuk mengasihani ini 1 jam maksimal ya kan? Oke, siap. Oke, coba kita bacakan. Yang termul kita bacakan juga. Oke, siap.
Saya pribumi, cuma saya waras. Saya bisa bedain mana benar, mana dongok. Maaf. Ada aja nih. Kemudian di mana ada kegaduhan, di situ ada imigran Yaman. Ya, biasa itu kan ya, kapasitas Kemudian, otaknya cuma segitu. Iya, Tuti Utari Termul Betina. Wah, ternyata ada juga ininya. Modiar Lodo, bentar lagi masuk. Luar biasa ini. Salam ngopi nih, masuk gue nih, ngopi gue. Ya. Kemudian Prabumi Tae bela Yaman, kacau juga nih orang nih. Pak Prabowo, ini kemana kasus di kejaksaan, di kepolisian ramai begini, kok enggak tindakan kepada lembaganya untuk lebih profesional? Nah, ini ada yang benar juga. Woi, geng Solo, Laskar Siliwangi Bogor belum turun, siapkan saja pasukan geng Solo. Waktunya tiba nanti, cukuplah Siliwangi Bogor yang hadapi kalian. Nah, nggak boleh lah ya. Itu namanya memprovokasi, nggak boleh ya. Jadi kalau yang nggak benar-benar kita sudah disclaimer ya kan, nggak boleh. Dikasih tahu. Sudah kasih tahu. Ya. Kemudian sesungguhnya Termul juga nggak percaya ijazah Jokowi asli, cuma menjalankan tugas untuk menggonggong demi sesuap nasi. Masuk akal. Ini kata Putra Lubis 88 ya. Omon-omon sudah beberapa waktu tidak lagi mendengar kabar Jokowi di beranda YouTube yang biasanya suka muncul tiap waktu. Lagi apa kira-kira Jokowi ya? Oke. Karena kalah dengan Sylvester mungkin. Gitu. Gimana kabarnya ya? Ya saya bilang besok insya Allah dia akan dieksekusi. Kalau enggak, berarti benar ada orang besar. Dibalik aja, kita balik-balik ya kan. Yang bebas boleh, tapi semua ada batasnya. Jangan seenak ngomong mencaci orang lain. Negara hukum kok salah harus dihukum. Nah ini ya, ini yang namanya sobat era sekalian. Apa istilahnya ya? Kalau kita bicara caci maki, kita harus bedakan antara pejabat publik sama bukan pejabat publik. Oke. Kalau bukan pejabat publik, oke lah, Pak Jokowi bukan pejabat publik, dia berhak. Ya, silahkan diproses pengaduan dia doang, jangan ditambah-tambah yang lain-lain gitu loh. Dia merasa bahwa dia dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Ya, itu yang dibuktikan. Ngapain kemudian ada termul-termul lainnya yang sosok pahlawan ikut mengadukan dan diproses, di entertain istilah saya oleh penegak hukum menggunakan pasal yang sampai ancaman hukumnya 12 tahun. Iya, Bang. Ngeri kali negara kita ini. Nah, saya juga mau nambahin itu buat orang yang ngomong tadi begitu, Bang. Iya. Hukum itu nggak ngelihat perasaan, nggak peduli lu mau benci, lu mau cinta gitu. Iya. Hanya karena lu cinta Jokowi, terus ada orang yang nggak suka Jokowi, maka yang nggak suka Jokowi harus dihukum. Kan nggak bisa begitu, Bang. Iya. Ya, jadi mau di Indonesia negara hukum, iya berlakulah adil dalam hukum gitu. Berlakulah adil. Siapapun yang salah ya dihukum. Iya, dan Jangan karena berseberangan lalu lu mau memaksa orang harus dihukum hanya karena lu menguasai instrumen aparat penegak hukum. ya, dan satu hal, kalau Jokowi mau mengadukan orang yang dianggapnya menghina dia, itu nggak ada masalah, itu hak dia. Yang nggak boleh itu adalah polisi mencari-cari kesalahan, paham kan? Iya. Kalau mencari-cari kesalahan, bayangkan Jokowi datang, dia sendiri mengatakan bukan saya yang melaporkan 12 orang itu, kan dia bilang begitu. Iya, ada kalimat Loh, gitu. kok bisa? Lalu delik aduannya di mana? Harusnya nggak usah diproses itu. Artinya dia mengadukan sesuatu yang nggak jelas. Loh, kok malah dikembangkan oleh penegak hukum? Kan kalau kita gini lah Beh, misalnya dulu ingat kasus Gus Nur sama saya interview kan, yang diadukan Gus Nur karena itu delik aduan. Yang merasa terhina mengadukan. Yang menghina. Iya. Orang nanya kok Refli nggak diadukan? Loh, pengaduan itu subjektif. Jadi nggak bisa polisi nyari-nyari. Jadi kalau yang diadukan satu ya satu aja. Nggak bisa jadi dua, kecuali diadukan dua ya dua. Lah ini nol, nggak ada yang diadukan. Tapi kok bisa ada 12 terlapor? Bahkan bertambah sekarang katanya. Iya kan, ada Arif itu kan tambahan. Terus ada yang nggak ada. Karena di dalam surat itu yang payahnya adalah sampai terakhir dan kawan-kawan. Oh iya, itu banyak banget. Ada dan kawan-kawan itu. Iya, dan kawan-kawan itu ini luas itu, Bang. Iya, membuka kemungkinan ada terlapor baru. Waduh, negara kita ini. Gitu. Ada pertanyaan dari saya nih, Bang. Iya, oke, silakan. Iya kan, ini orang ahli hukum seperti Bang Refli dan beberapa profesor lain, termasuk Pak Susno Duaji ya, melihat kan ada kejanggalan dalam proses ini kan, Bang. Kira-kira rakyat seperti kita ini mau mengadu kemana untuk proses yang kita lihat janggal ini?
Ini Babe ngomong dengan harapan atau ngomong dengan putus asa? Dengan harapan Bang, karena Ya dalam gini, harapan begini. Ini kan kita bicara tentang profesionalisme penegakan hukum. ya. Maka di dalam kepolisian itu ada yang namanya propam. Kalau propam nggak mempan ke Irwasum. Irwasum itu maksudnya masih internal polisi kan? Nah, jadi propam itu profesi dan pengamanan. Itu kalau misalnya tindakan disiplin kan? Indisipliner. Ya, kalau misalnya orang itu tidak disiplin, indisipliner, maka didisiplinkan. Itu propam. Yang kadif propamnya pernah sambung Iya. dulu. Makanya ini rada tadi Bang Remi bilang harapan atau putus asa. Iya. Tadi harapan, sekarang mulai putus asa tadi. Nah, lalu Irwasum. Kalau kadif propam itu bintang 2. Kalau Irwasum, kadif propam itu iya kayaknya bintang 2 kadif propam. Dulu waktu itu kan Irjen kan Pak. Kalau Irwasum itu bintang 3. Jadi Inspektur Pengawasan Umum. Komjen berarti. Ya, Komjen. Nah, ini baru kita bicara yang internal. Yang eksternal ada Kompolnas. Komisi Kepolisian Nasional yang setiap masa membela polisi. KM 50 bela polisi. Kanjuruhan bela polisi. Tapi kalau Kanjuruhan saya nggak dengar. Yang tahu Sambo bela polisi. Nah, ini sekarang juga bela polisi juga dalam konteks ijazah palsu ini kan sudah ada tuh Kompolnas yang mantan Komnas HAM dulu. Pokoknya yang komisi-komisi kayaknya percuma juga ya Bang ya. Nah, itu satu, itu pengaduan. Kalau kita mau bicara mengenai itu, kalau kita bicara struktur penegakan hukumnya kan, kemana lagi kita mengadu? Ya ke DPR lah. Sebagai wakil rakyat kita ya kan. Nah, kemana coba? Nah, berikutnya kepada siapa? Ya kepada Presiden. Ya kan? Melalui Menko Polhukam atau Menko Hukum mungkin ya. Saya nggak tahu ini masuknya, kalau Kompolnas ini masuk hukum harusnya ya, Menko Hukum. Nah, kalau terakhir, kalau nggak ada putus asa, ya udah mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala terakhir. Ya, itu minta maaf. Kalau saya dari pertama itu, itu dari pertama sudah nggak ngarep sama yang lain. Cuman paling tidak dengan pertanyaan ini, yang nonton Bang Refli, ini kan banyak juga rakyat mau termulnya mau enggak. Ini fakta yang terjadi gitu. Kita mau ngarep kemana lagi? Ya bahkan kemarin itu Bang saya bilang sama penyidiknya, jelasin aja Pak, saya ini jadi tersangka atau saksi. Loh kok Bapak bilang, iya Pak, demi Allah saya siap. Saya ini siap. Ditanya jadi tersangka apa gitu? Iya, pokoknya saya siap. Saya sampai udah bilang begitu. Saya udah siap Bang, karena tidak semua terjadi kecuali atas izin Allah. Saya melakukan ini semua karena Allah. Dan Bapak jangan khawatir, saya bohong. Saya nggak takut sama Bapak, nggak takut sama hukum dunia, nggak. Saya takut sama Allah. Ya jadi tolong dipercaya. Enggak santai ini. Alhamdulillah santai. Ya jadi saya udah ngelihat ini kajian ini. Udahlah mengharap kemana lagi. Tadi dijelasin sama Bang Refli. Ini kan proses. Ini kan tadi awalnya harapan Bang. Awalnya harapan. Begitu Bang Refli bilang Kadif Propam mulai deh tuh. Dari harapan ini turun tuh. Kadif Propamnya udah pernah ada oknum Kadif Propam yang nembak anak buahnya nih. Ini gimana kita mau berharap rakyat biasa kan gitu Bang. Begitu nyebut Irwasum, itu juga turun lagi nih. Ya terus ke menteri turun lagi. Terakhir DPR udah ya udah ke Allah aja dah lu. Udah jangan dan jangan pernah khawatir tentang ya kalau hukum dunia ya begitulah. Mereka semuanya bisa berbicara, hanya mungkin hari ini angin sedang memihak kepada mereka. Ya, tapi insya Allah Bang, arah saya nih udah mulai jadi nelayan Bang. Jadi kami tahu nggak semuanya, nggak setiap hari laut itu tenang, nggak setiap hari juga itu laut bergelombang, nggak setiap hari angin itu dari timur, nggak setiap hari juga angin dari, selalu berubah arah angin. Itu angin dari alam kan? Iya dari alam. Apalagi buatan manusia. Nah jadi itu bisa dari penjuru 8 itu. Dan Allah bisa merubah itu seperti semudah membalik tangan kalau mau Allah. Nah yang saya maksudkan di sini Bang, buat para ini kebetulan ada di sini, izin ya Bang. Ya oke silakan. Ya. Mati sudah membuktikan. Hati-hati sayang. Jangan lu tekan terus. Jangan. Yang punya jabatan, yang punya kewenangan, jangan. Arah angin bisa berubah kakak. Arah angin bisa berubah. Yang kalian remehkan bisa jadi menakutkan. Itu
itu hati-hati. Dan saya Ini berharap hati-hati buat siapa ini, Be? buat para pejabat pemangku kewenangan, Bang. Oke, mulai dari presiden sampai bawahannya. Semuanya. Oke. Semuanya. Jangan. Rakyat Indonesia ini rakyat paling sabar, Bang. Ini sekarang semua dipajekin. Lu tekan terus, nanti berontak, kesian lu ntar. Ya nggak ada kekuasaan yang abadi. Ingat, Allah kalau mau, Namrud gugur, Bang. Ya. Fir'aun gugur, Bang. Jalut atau Goliat gugur, Bang. Kerajaan Persia gugur, Bang. Ya. Ya, jadi Kerajaan Romawi. gugur. Tolong, yang kalian hari ini masih menggonggong dan menjilat hanya karena kalian sekarang berada di pihak penguasa. Hati-hati, sayang. Hati-hati, angin bisa berubah. Oke. Ya, laut tenang pun bisa menenggelamkan, Bang, kalau arusnya bawah. Harus bawahnya kuat ya. Iya, di atas kelihatan tenang, Bang. Di bawah muter. Begitu dia salah masuk, terputar di bawah, ditelan kau sama laut. Iya, Bang. Gitu, Bang. Luar biasa, Be. Alhamdulillah. Tiba-tiba ini ada orang bukan termul ini. Be, sering sekali ini saya ini diserang oleh judol. Wah, ini absolut super. Iya, itu saya juga, Bang. Kayaknya, nah ini menunjukkan ini bener nggak ini judul-judul ini sudah diberantas? Kok itu bisa muncul? Loh, Bang Refil dengan berita nih. Hah? Ada berita keren itu di Jogja. Apa? Ada sekelompok orang Iya. yang dengan kreativitasnya Iya. membobol bandar judul. Oh iya, pernah dengar saya, tapi Iya. saya tinggal persis. Nah, ini. Iya. Jadi kan ini pemain judul yang berhasil bobol bandar judul. Iya. Yang konon katanya Iya. bisa menghasilkan kurang lebih 50 juta rupiah per bulan. Per bulan. Dari membobol situ judul. Oke. Ditangkap, Bang. Pembobolnya. Iya. Karena mengganggu dia. Nah, ini kan tadi ada delik umum atau delik aduan ini. Kalau ini delik umum, di mana delik umumnya? Kalau ini delik aduan, siapa yang ngadu? Nah, ya kan? Bang? Nah, saya karena orang hukum, Ya. Be. Siap. Itu delik umum, ya kan? Umum. Itu termasuk kategorinya ya semacam pencurian. Oke. Tapi yang dicuri ini uang haram. Iya. Jadi baik yang mencuri maupun dicuri harus masuk kena semua, dua-duanya. Iya. Ini enggak, Bang. Makanya hebatnya itu Indonesia. Jadi kan boleh kita berasumsi kalau begini, Bang. Iya. Jangan-jangan yang merasa dirugikan itu termasuk yang ada di dalam yang Iya. menangkap kan gitu, Bang. Kan boleh asumsi gitu ya, Bang. Iya. Ya karena itu tadi. Nah itu Abang jangan berharap. Akun saya sering digitukan, Bang. Itu pun, Bang, sebetulnya kalau kita blokirin, Bang, itu membuat algoritma kita jelek. Karena dihitung spam. Iya. Tapi saya jujur, Bang, itu yang membuat akhirnya channel kami juga akhirnya mungkin dismonet atau apa. Tapi saya nggak mikir itu karena bagi saya judul haram. Membiarkan judul itu ada di komentar itu tetap harus Makanya saya buang-buang ini. Iya. Kalau sempat saya buang-buangin. Kadang dibikin capek, Bang, sekali komentar bisa 40 akun. Iya. Yang penting niat kita kan. Iya, yang penting mudah-mudahan Allah jaga kita punya niat. Iya. Oke, apalagi Be? Nggak ada, Bang. Mudah-mudahan selamat semuanya. Oke, sobat RH sekalian, Yaman lagi. Nah, itu saya mau jawab itu, Bang. Saya mau Iya, jawab. boleh silakan Be. Buat kalian yang nggak suka sama keturunan Yaman, tolong bikin poskonya cepetan. Gua daftar pertama. Jangan cuman komentar di situ. Iya. Atau kalau kalian pengen aturan itu jadi aturan hukum, gua bantu lu ke DPR RI atau ke Pak Prabowo gitu. Tindakan rasis kalian ini menunjukkan kepengecutan kalian. Ayo, nggak apa-apa kan, menyampaikan pendapat itu boleh kan, Bang? Walaupun pendapat mereka itu sebetulnya rasisme. Saya nggak milih, Bang, lahir jadi anaknya siapa. Saya lahir di mana, ibu saya siapa, dengan wajah apa saya dilahirkan, dikasih nama siapa saya nggak pernah milih. Dan itu saya buktikan, alhamdulillah saya hidup, Bang, berteman dengan berbagai macam suku, bahkan dengan ras lain, etnis lain. Saya juga berteman sama Charlie Chandra juga berteman, dan banyak. Dulu masih ada mendiang Lius Sungkarisma. Iya. Ini kan Indonesia ini bineka tunggal ika gitu. Iya, yang kita lawan itu adalah orang zalim. Bukan orang yang berbeda agama dan berbeda keyakinan, ya kan? Dan sungguh picik orang
yang memusuhi saya secara garis keturunan hanya karena saya menyampaikan pendapat saya untuk yang masalah umum. Iya. Itu dan itu banyak di Indonesia dari golongannya mukimat itu saya nyebutnya, Bang. Oke. Iya. Nah, dia bilang Refli Harun sakti sekali, bintang tamunya pada masuk penjara, Refli selalu lolos. Ini orang bodoh ini. Coba bayangkan ya, Babe Aldo ini tersangka saja belum. Loh, Anda sudah bilang masuk penjara, ini gimana ya? Didikan Sylvester, Bang. Sylvester ini kalau ngomong begitu tuh. Gimana? Sebentar lagi masuk penjara, sebentar lagi masuk penjara. Jadi gini, ya ini buat orang-orang yang selalu bilang masuk penjara. Kita sekolah hukum itu bukan untuk memenjarakan orang. Tapi sekolah hukum itu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan itu inline dengan ajaran agama, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau Anda berpikir masukkan penjara, terlalu. Ya. Dan saya mau bilang sama mereka, sebentar lagi masuk penjara. Jangan masuk penjara, sayang. Demi Allah, sebentar lagi mati gue siap. Iya. Dan semuanya yang hari ini kalian masih punya seragam, yang punya pekerjaan, yang punya jabatan juga akan mati. Dan ketahuilah, yang punya jabatan di dunia belum tentu punya jabatan di akhirat. Tapi B kalau masuk surga ngajak aja ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya di barisan yang sama, istiqamah. Iya, saya melakukan. Karena kalau dosa banyak dosa B. Mudah-mudahan Allah ampuni. Amin. Ya kita minta ampun aja sama Allah. Okay. Intinya Bang, jangan ditakutin sama penjara gitu. Iya. Jangan. Saya datang bawa kafan, Bang. Iya. Ini B, efek mubahala di depan Ka'bah sedang berjalan. Ya Apa aja yang hancur? Hah? Saya mubahala di depan Ka'bah tentang bagaimana imat dan golongannya ini, Bang. Yang nggak percaya habaib turunan Nabi. Saya mubahala. Iya. Dibilang saya sedang hancur. Enggak, saya lagi bahagia. Setelah saya mubahala itu, Bang, saya umroh lagi 2 kali gratis. Oke. Kira-kira itu efek hancur atau tambah nikmat, Bang? Tambah nikmat dong. Tambah nikmat. Setelah saya pulang, saya dilaporkan Jokowi dan teman-teman. Itu saya hancur atau nikmat, Bang? Nikmat. Tergantung melihatnya nikmat. Nikmat kenapa? Makin terkenal gue. Iya, makin terkenal orang. Makin terkenal. Orang ingat lagi sama Babe Aldo. Orang ingat lagi sama Babe Aldo. Diundang-undang lagi gue. Iya. Nikmat. Dan apakah kalaupun penjara, naudzubillah min dzalik, itu jadi hinaan? Enggak. Sayyidina Yusuf alaihissalam di penjara. Tom Lembong di penjara. Tapi Saya ngambil contoh, jangan nanggung, Bang. Kita sholat subuh itu pakai kunut. Iya. Imam Syafi'i di penjara. Ya, jadi kemuliaan yang kalian lihat beda sama kemuliaan yang gua lihat. Kita lihat aja nanti. Ya, mau tahu sukses apa enggak? Nanti kalau pas ajal, kita lihat siapa nanti yang di barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. B, bikin podcast aja sambil mancing. Ikut dah B. Mancing wakakak. Kemarin sudah mau begitu, Bang. Oke. Ya, tapi rupanya dipanggil lagi saya ini. Artinya kan kayak kata Bang Refli waktu podcast kita terakhir, Babe nggak mancing keributan. Kali ini keributan yang mancing saya, Bang. Jadi tapi ini perlu dijawab nih Babe sebagai orang yang pasti paham. Abdurrahman bin Mulyam pun merasa berada di jalan yang benar dan nikmat. Oke. Jadi Abdurrahman bin Mulyam ini yang membunuh Sayyidina Ali. Iya. Oke. Itu dia bilang. Ya, silakan lu mau bilang gua Abdurrahman bin Muljam. Allah yang tahu. Iya. Ya, kalau tuduhan kalian tentang hati gue itu nggak ngaruh sama gue. Gue tetap aja begini. Tapi orang ini ya ketika dia menyebut Abdurrahman bin Mulyam ini kan orang yang paham ya agama. Maksudnya gini, kita sesama orang yang meyakini agama yang sama ya. Ngapain kita bertengkar ya? Kita bertengkar urusan dunianya aja. Ada kalimat, urusan agama ada kalimat Sayyidina Ali yang keren, Bang. Kalau ada orang yang berselisih paham karena ilmu, Iya. itu pasti ada jalan tengahnya. Iya. Tapi kalau orang berselisih paham karena hasud, Iya. nggak ada jalan tengahnya. Ya benar. Karena orang yang cinta itu nggak perlu dalil. Oke. Dan orang yang benci, Bang, 1000 dalil dikasih tahu dia tetap benci. Jadi nggak bisa, Bang. Kalau Iya. berselisih paham karena Jokowi gimana? Silakan. Dan saya merasa keren. Iya, Kenapa? Gua nggak pernah lihat dia ngeliat gua terus. Luar biasa. Iya kan kerenan gua dong, Bang. Gua nggak pernah nganggap dia penting. Dia siapa? Dia di mana? Cuman ngebacotin gue. Mereka nganggap saya penting. Setiap saya muncul, darahnya mendidih. Setiap saya muncul, mereka luangkan waktu untuk ngomentarin saya. Dan alhamdulillah, Bang Aldo keren malam ini di tempat Bang Refli. Terima kasih. Biasa.
B. Siap bang. Udah 1 jam lebih. Siap. Ya kan? Closing statement deh. Wrap up dulu baru closing statement. Oke. Alhamdulillah, gue bersyukur kepada Allah. Terima kasih buat semua yang sudah mendoakan umi gue, mertua gue, bini gue, anak-anak gue, guru gue, teman-teman gue, sahabat gue. Yang bisa gue ucapin adalah semoga kalian semuanya mendapatkan lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kalian doakan buat gue. Dan mudah-mudahan doa-doa kita yang saling mendoakan ini menjadi tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita kumpul di dunia dalam doa, insya Allah kita di akhirat juga akan berkumpul bersama Rasulullah berkat doa. Sallallahu alaihi wasallam. Dan buat Termol yang semangat, gue cuma mengingetin angin bisa berubah, merubah arah angin itu mudah bagi Allah. Dan buat para pejabat yang pemangku kewenangan, hati-hati Pak, kekuasaan Anda semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Ada kalimat saya buat penyidik tadi malam bang. Apa? Saya bilang begini bang, Pak, kita sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sangat cinta sama umatnya. Kalian yang punya jabatan dan kewenangan, jangan sekali-kali menyusahkan umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bisa kecewa sama kalian. Nabi Muhammad SAW itu jangankan urusan umatnya di dunia, kelak di akhirat Nabi Muhammad SAW yang umatnya harus berurusan sama Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada zalim, itu Rasulullah SAW jadi bemper utama yang akan maju pertama demi urusan umatnya. Wahai para pejabat yang hari ini kalian punya kewenangan, jangan kalian zalimi umat Nabi Muhammad SAW, karena nanti kalian akan berurusan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu aja closing statement dari saya bang. Oke, dan saya menitip doa ya, siapapun yang mendengarkan podcast ini ya, mudah-mudahan kita bersama terus di jalan kebaikan. Amin. Kebaikan menurut tuntunan agama tentunya, bukan tuntunan yang lain ya. Dan kita bisa bertemu di surganya kelak. Amin. Ya, amin. Itu saja Beh. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.